Kita ke kiri, Pak Muslim. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6, Pak Ketua BPKN, Wakil Ketua dan jajaran BPKN. Pertama Pak, saya melihat di sini fungsi BPKN itu jelas Pak, artinya memberikan saran, pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen ya. Artinya memang kalau saya melihat mengacu ini, Pak Kepala ini harus punya keberanian Pak. Pak lihat, saya lihat tugas BPKN itu ada 7. Saya lihat di sini ini salah satu menerima pengaduan Pak konsumen dari masyarakat ya, termasuk melakukan penelitian, pengkajian ya. Pertama tentu Pak, saya ingin fokus dulu terhadap kasus obat sirup. Tadi mau lanjutkan oleh Pak Haris ya, yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut. Ini saya yakin bukan hanya di Jakarta, di beberapa provinsi Pak. Apalagi kita melihat di sini jumlah korban Pak. Tadi kalau Pak Haris mengatakan udah di atas 170 korban yang meninggal Pak. Termasuk juga kita, ya anak-anak ya, khususnya anak-anak, termasuk juga hampir di atas 304 ya, yang hasil diagnosa Pak. Kemudian kalau kita lihat juga tugas dari BPKN, salah satunya memberikan saran Pak, dan juga rekomendasi terhadap perlindungan konsumen. Namun saya lihat presentasi Bapak yang Bapak sampaikan mengenai hal tersebut ini belum maksimum Pak. Ini saya yakin harus punya keberanian, ini momen Bapak-Bapak ini. Saya yakin harus punya keberanian yang tegas. Kenapa Pak? Ini menyangkut korban jiwa, apalagi anak-anak Pak. Kalau ngebayangin Bu, mengebayanginnya serem Pak. Artinya ketika dia nggak bisa buang air dan lain-lain ya. Kemudian juga Pak, saya melihat bahwa rekomendasi yang sebelumnya disampaikan masih sangat lemah Pak. Tentu saya berharap berkaitan dengan kasus obat sirup perlu ada tindak lanjut serius Pak untuk menciptakan efek jera agar tidak terulang kembali ya. Baik juga masyarakat korban, kemudian Kemenkes, BP POM, BPKN juga harus berani Pak menginisiasi proses pidana Pak. Saya yakin ini kalau sila kewenangan Bapak apa punya keberanian. Artinya apa? Ini harus ada efek jera Pak. Termasuk beberapa perusahaan disampaikan Pak Haris ini harus ada tindakan tegas khususnya dari sisi pidana Pak. Nah, termasuk rekomendasi Bapak yang 15 tadi ya. Ini harus betul-betul termasuk teman-teman anggota dari BPK harus berani ngomong sekarang. Saya pikir momennya ini tampil aja Bapak di publik sekuat-kuatnya. Kita akan dukung sepenuhnya dari parlemen. Kenapa? Karena tugas Bapak diatur undang-undang, nggak usah khawatir ya. Kemudian juga kita lihat juga Pak berkaitan juga dengan korban, tindak lanjut korban selanjutnya seperti apa. Saya yakin BPKN mempunyai data yang lebih detail Pak. Sampai hari ini saya pikir harus ada posko pengaduan. Saya yakin sudah dibuat oleh BPKN. Jadi setiap saat kita dapat Pak, silakan aja BPKN bikin besar-besar Pak posko pengaduan. Banyak juga orang-orang kan nggak mengadu, tapi dengan hari ini dengan media sosial ini, BPKN saya pikir satu lembaga yang pertama Pak tampil untuk membuat posko pengaduan. Biarpun dari BP POM maupun Kementerian Kesehatan membuat, tapi Bapak yang punya kewenangan yang pertama untuk melakukan itu. Jadi sehingga kita tahu apakah data yang hari ini yang terdiagnosa sudah mencapai di atas 300 orang, saya yakin bisa sampai 500 orang. Karena menurut saya ini kan belum pernah kejadian Pak. Saya waktu kecil sering kita minum sirup misalnya, obat batuk dan lain-lain, tapi kali ini kan dahsyat Pak. Ini saya yakin tidak ada ampun menurut saya, apalagi terlibat misalnya perusahaan-perusahaan yang notabene dari luar ya kan, ini nggak ada ampun saya yakin. Jadi momen bersih-bersih lah di tubuh khususnya di dunia farmasi ya, jadi sehingga ke depan ini tidak akan terulang kembali. Kemudian selanjutnya apa, mengenai antisipasi kejadian ini, tentu saya menyarankan harus dilakukan pengecekan terhadap produk-produk lainnya. Saya yakin bukan hanya persoalan sirup Pak, apalagi di Indonesia ini sangat bebas Pak, apa aja bisa masuk Pak. Jadi kalau kita nggak antisipasi ini mungkin masalah waktu aja Pak. Kapan meledak nih tentu seperti hari ini akan meledak lagi Pak. Jadi sehingga ke depan tidak ada jatuh korban terhadap hal-hal yang tidak kita harapkan. Itu beberapa hal pimpinan yang ingin saya sampaikan. Tentu saya berharap ini Pak Rizal ya, betul ya?
Pak Rizal. Pak Rizal ini harus berani Pak hari ini. Pak Martin aja berani apa nggak berani? Ngegas saja Pak. Artinya kalau bila perlu minta kepada Pak Kapolri untuk segera melakukan langkah-langkah. Saya yakin dari kepolisian juga udah mengambil langkah ini Pak. Jadi tentu teman-teman dari BPKN harus mulai hari ini bikin posko besar-besaran Pak di seluruh Indonesia. Supaya mereka, masyarakat sampai di bawah bisa mengadu Pak kondisi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.